Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Arinasari dengan NIM 1853 ingin menjelaskan sedikit tentang materi fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yang yaitu fik yang berarti translate atau menerjemahkan. Fikih membahas tentang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus entah itu dalam berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan yang lebih meluas atau lebih mendalam lagi. Kemudian, fikih di sini membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang dikeluarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam terdapat 4 mazhab fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih munakahat, dan fikih dinajat. Namun sebagian ahli fikih kita hanya perlu membahas 2 aspek fikih saja, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian di sini saya akan membacakan pengertian fikih menurut bahasa. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi, dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Fikih adalah masdar dari bab fakihah yafqahu yang berarti paham. Kemudian pengertian fikih secara istilah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil. Yang dimaksud dengan pengetahuan yaitu merupakan ilmu pasti dan dugaan. Karena ilmu-ilmu ini ada yang diketahui secara pasti dan ada yang masih menduga-duga. Jadi masih belum tahu kebenarannya, ada yang masih belum tahu kebenarannya. Di sini ada juga hukum-hukum syariat itu seperti wajib, haram, sunnah, kemudian makruh, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada juga fikih tidak membahas hukum-hukum logika seperti semua itu lebih besar dari sebagian. Maksudnya seperti misalnya hal A dilakukan oleh lebih dari separuhnya manusia di dunia ini, tapi itu belum pasti. Nah, jadi fikih itu tidak membahas ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi di sini fikih itu lebih ke ilmu yang mempraktekkan. Seperti contohnya sholat itu kita harus melakukan dengan membersihkan diri dulu, seperti berwudu. Kemudian ada gerakan-gerakan sholat, kemudian ada bacaan sholat seperti itu. Kemudian di sini akan saya bacakan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Mekanisme pengambilan hukum harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan oleh ulama. Jadi dalam mengeluarkan hukum-hukum itu harus ada patokannya. Apakah hukum yang kita keluarkan itu benar atau belum? Apakah bisa diterima oleh masyarakat ataukah belum? Apakah itu melanggar aturan atau tidak? Jadi harus banyak pertimbangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.